Ketika Bapak Ibu mengambil talqin kepada Syekh Mursyid melalui lisan para wakil talqinnya, itu kita diibaratkan ketika kita mendengar suara qomat dan kita bergabung dalam sholat berjamaah. Jadi hidup bertorikoh itu adalah pilihan kita bermakmum kepada imam kehidupan, yaitu Syekh Mursyid. Kalau kita sedang berkumpul di masjid seperti ini, azan, lalu kemudian sebelum bunyi iqamat tidak perlu kita ikut kepada siapapun yang ada di depan kita. Tapi ketika kita iqamat dan bergabung bermakmum kepada seorang imam, maka wajib bagi kita makmum ikut kepada yang di depan. Jadi kita mengambil talqin itu kita mengambil keputusan berjamaah dalam kehidupan dengan Guru Agung Pangarsa Abah. Ketika kita sholat berjamaah, maka semua aturan sholat berjamaah mesti diikuti. Di antaranya, kalau berjamaah kita mampu melihat dan mendengar gerakan imam. Paling tidak kita bisa mendengar, paling sedikit. Imam sedang apa kita tahu. Begitu juga kita semua kalau ingin sah bergurunya, berjamaah dalam kehidupan dengan Imamul Muttaqin fi hadzal zaman, yaitu Pangarsa Abah, maka harus selalu dimampukan melihat dan mendengar petunjuk, taujihat, irsyadat, maklumat dari Pangarsa Abah sebagai imam hidup kita. Ketika kita berjamaah sholat, dilarang hukumnya kita mukhalafah. Mukhalafah itu berbeda dengan imam. Takbir ikut takbir. Ketika imam ruku, kita berdiri aja. Ketika imam sujud, kita baru ruku. Jangan terlalu cepat, jangan juga terlalu lambat, kan kita kalau berjamaah. Jadi kita ikut gerakan imam itu. Tidak boleh mukhalafah dengan guru, dengan imam. Itu dalam salat berjamaah. Dalam bertorikoh kita juga dilarang untuk mukhalafah dengan guru. Sohbah itu tarkul mukhalafah. Seorang bersohbah dengan guru, berguru kepada mursyid, seorang murid dilarang hukumnya mukhalafah, berbeda dengan gurunya. Ketika dia meninggalkan berbeda dengan gurunya, maka itu sama dengan dia meninggalkan gurunya. Makanya kita mesti, mengapa kita kemudian dalam toriko kita tradisi atau kurikulumnya itu proses pembelajaran disebut dengan sohbah. Sohbah sugro dan sohbah kubro. Sohbah sugro kita bermujalasah, kita istima berkumpul dengan guru, lalu istima mendengar guru taujihat. Kita pulang ke Sinarasa mudik, ketemu Pangarsa Abah, kita duduk mendengar apa taujihatnya, nasihat-nasihatnya, mutiara hikmahnya semua. Itu sohbah sugro. Ketika kita dimampukan untuk mujalasah, istima, fisik, dohiran obatinan dengan guru. Kayak puncaknya sohbah itu kita ittiba. Jadi komponen dalam sohbah itu adalah istima, ngumpul dengan guru, istima, mendengar nasihat guru, lalu puncaknya ittiba, kita ikut guru, derek aba awas. Jadi sohbah itu tarkhul mukhalafah. Jadi di mana saja, kapan saja, ketika kita ikut Pangarsa Abah dari sisi amaliyahnya, dari sisi muamalahnya, akhlaknya, maka tandanya kita berjamaah dengan Pangarsa Abah. Jadi kesiapan jiwa. Jadi yang harus dibangun ketika kita mengambil talqin zikir, yaitu baiat sumpah setia kepada Allah yang disaksikan oleh wali Allah, bahwa kita akan ikut ittiba kepada Syekh Mursyid.
Jadi dalam mukhalafah saja tidak boleh. Mukhalafah itu berbeda, apalagi muparokoh. Muparokoh itu memisahkan diri. Jadi ketika bermakmum kita wajib, bahkan dalam keterangan tidak boleh terputus ya. Kalau imam makmum sumbung jamaah gitu sap itu harus wajib bersambung gitu. Jadi mukhalafah saja, beda saja dengan imam, kita dilarang. Apalagi mufaroq, berpisah, memisahkan diri dengan guru. Makanya kemudian siapa yang mengakhiri hidup bingung, kata pengersahabah, ikut guru saja. Bingung itu adalah hukuman bagi murid yang mendengar selain petunjuk guru. Jadi dengan opini sendiri gitu. Jadi dalam bertorikoh kita menjadikan pangersa, syekh mursyid sebagai imam dalam segala aspek kehidupan. Kalau kita Bapak Ibu menyimak ya dalam perjalanannya, saya sendiri menulis sabda-sabda pengersahabah itu sampai 5 jilid itu dalam Kanjul Ars itu. Selama sohbah 2013 sampai hari ini yang tercatat ya, kalau lagi duduk dengan saya catat gitu. Nasihat-nasihatnya, ya, petunjuk-petunjuknya. Kalau lagi ada masalah apa doanya, lagi masalah apa amalannya, lagi ada kita dihadapkan oleh persoalan ini, bagaimana kita menyikapinya, itu banyak. Sehingga kita dalam hidup itu ketika ada masalah apapun, kita hanya bertanya apa petunjuk guru dalam menyikapi masalah ini. Kita sudah tidak beropini lagi gitu. Nah ini kalau di dalam tradisi Ahlus Silsilah yang ketiga, ada seorang murid dari Ahlus Silsilah 3, sahabat paling utama, wali utama, yaitu Sayyidina Abu Bakar. Dalam kesempatan ngeriung begini berkumpul, Kanjeng Nabi bilang, "Hei para sahabat, kalau ingin tahu mayat hidup, tuh lihat orang itu." Nabi bilang, kalau mau lihat mayat hidup, lihat siapa? Ada orang itu. Siapa dia? Sayyidina Abu Bakar. Jadi Sayyidina Abu Bakar itu oleh Kanjeng Nabi disebut mayat hidup. Kalau mayat jenazah, Bapak Ibu tahu kan, kalau jenazah itu kan ya tidak bisa diapain, terserah yang hidup. Ketika habis kontrakan mau dimandikan dulu, tergantung ajarannya, tergantung agamanya. Kalau yang meninggal itu adalah Konghucu, yang dipersiapkan adalah perapian, dimandiin, dibersihin, nggak tahu dimandiin atau nggak tahu ya. Mungkin dibersihin, lalu disiapkan api untuk dibakar. Hindu juga begitu. Di kita tentu saja, kalau mayat serah yang hidup, dimandiin, dikapanin, terus disolatin, dianterin dulu baru dikubur. Masa dia berangkat sendiri kan, dianterin, digotong, ya kan? Jadi mayat itu terserah yang hidup. Nah disebut mayat hidup karena Sayyidina Abu Bakar itu adalah seorang yang disiplin hidupnya itu, terserah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau Abu Bakar ditanya satu perkara apa saja, pasti beliau rujukannya bagaimana sabda. Langsung ke yang keluar qala Rasulullah SAW. Tidak pernah menurut saya. Tidak pernah menurut saya mah begini ini. Qala Rasulullah SAW. Sami itu Rasulullah SAW. Aku mendengar ketika misalnya seorang mengadukan masalah apapun, jawabannya aku mendengar Rasulullah bersabda begini. Ditanya lagi misalnya aku melihat Rasulullah begini. Ketika orang ribut tentang masalah apa dalam hidup,
Atau ada yang mengerjakan sesuatu, ditanya Sayyidina Abu Bakar, gimana ini masalah ini? Sederhana Abu Bakar mah, apakah Nabi memerintahkan, apakah Nabi mengerjakan? Sesederhana itu. Ada yang melihat atau adakah di sini yang mendengar perintah Rasul tentang perbuatan si A? Misalnya dalam peribadahan nih. Kalau ada sahabat, oh iya, saya mendengar Rasulullah memerintahkan A, B, C. Jadi ini perintah kanjeng Nabi Muhammad. Oh iya, kalau itu perintah, maka silakan. Atau apakah Nabi mengerjakan yang dikerjakan oleh sahabat ini? Pernah melihat Nabi mengerjakan yang seperti ini? Oh, misalnya, oh nggak ada. Oh, kita semua merasa tidak. Ada satu orang di sini yang melihat Nabi mengerjakan perbuatan. Jadi perbuatan itu jangan dikerjakan. Karena apa? Karena kanjeng Nabi Muhammad juga tidak mengerti. Kita semua juga seperti itu. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Yang dikata di sini fi Rasulillah itu utusan-utusan Allah. Ada uswah hasanah, ada teladan. Jadi makanya berharap di sini Bapak Ibu ada yang paling rajin menyimak, mengikuti yang terupdate, yang terbaru dari petunjuk ajaran dari Guru Agung Mengarsabah. Karena selalu saja ada update. Ya, selain yang ada di dalam amaliyah mursyid yang memang itu pokok amalan kita, tapi juga dalam hal-hal permasalahan-permasalahan tertentu. Tahu jihad politiknya, kita mesti ikut. Kita belajar petunjuk. Pengen dagang maju, pengen karir naik, pengen dunianya maju, akhiratnya sejahtera, itu ada juga amalannya petunjuk. Bagi yang masih butuh itu. Masih yang pengen banyak hajat dunianya, banyak pengersabah mengijazahkan beberapa wirid, beberapa sholawat oleh pengersabah. Nah, ini pentingnya kita mendengar kalam suci guru, sehingga kita setiap ajaran amalan itu ada tujuan-tujuan yang bisa membantu kita memenuhi hajat duniawi, tapi juga ada yang memang untuk hal yang lebih spiritual. Tapi bagi kita tentu saja mengamalkan pesunahan ini sebagai bentuk kecintaan kita kepada guru mursyid, kepada ahlu silsilah dari 38 sampai nomor 1. Allah Azza wa Jalla, ketaatan kita. Kita nderek Abah Aos, itu nderek ahlu silsilah 19, nderek kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terbawa sampai hadrat Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi kita ambil teladan sebagaimana kalau di ahlu silsilah ada nama Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar begitu. Setiap kali tanya apa aja sudah tidak menyirnakan dirinya, sudah. Menurut saya mah beginilah gitu. Udah nggak pernah begini. Bagi kita makanya tadi dengar berapa kali Dr. Subhan menyebut ada pengesabat tentang banyak peristiwa. Ya. Jadi kita juga harus membiasakan. Ada persoalan rumah tangga, ada persoalan pekerjaan, ada persoalan bisnis, persoalan apa. Itu kalau kita rajin sohbahnya, itu ada petunjuk-petunjuknya. Petunjuk-petunjuk kesulitan apa aja ada. Jadi kesulitan duniawinya ada semua udah. Salat Bani Hasim, kalau kita memang benar-benar ada masalah bisnis, ada berapa kali baca salat Hasimnya dan kapan? Oh, ada. Bahkan dalam Pangersab pernah bikin kitab namanya Fikratul Jadidah. Kitab ini khusus siapa saja yang memang benar-benar ini mah bermasalah dengan urusan dunia. Itu setiap bulan itu ada wirid Asmaul Husnanya khusus itu. Gitu. Nah, itu kalau itu mungkin harus dijajah khusus ya. Makanya silakan cari waktu ke Sinarasa. Siapa yang lagi kesusahan ekonomi siapa? Yang merintis usaha gagal lagi.
Kata pengarsa Abah, kan ada yang datang Ikhwan ke Abah itu. Abah doakan saya sedang memulai usaha, sedang merintis usaha. Saya lagi jualan pisang goreng, oh ya. Oke, ya doain. Kemudian datang lagi. Pengarsa doain saya sedang merintis usaha. Saya dagang cilok. Sampai ketiga kali, merintis usaha itu cukup sekali. Wah, ayo tiap minggu datang doain merintis usaha ininya. Jadi cukup mau merintis usaha sekali, terus lanjutkan. Kalau maksudnya biar tidak ngerintis lagi, yang ada terus gitu ya. Ini terus minta doa merintis usaha. Ini ada juga Ikhwan, ya seperti itu. Ini cerita juga ini. Cerita Ikhwan ke Abah Anom ini. Ini sahih aja. Jadi Ikhwan datang kepada Abah Anom, Abah mohon doa, saya sedang ada hajat ini nih. Oleh Abah Anom dikasih kertas kuning. Nih, amalkan ini. Sebulan kemudian dia datang lagi. Kasih aja, Bang, saya ada hajat ini. Ternyata yang kemarin tuh belum. Oh, udah, tambahin lagi. Ini. Sampai ketiga kali datang lagi. Kata Abah, ke guru itu jangan kayak ngerjain kayak apa suka nyuruh dorong mobil mogok, ya. Ini ke guru seperti nyuruh dorong mobil mogok. Artinya apa? Minta doa, ya, ke pengarsa minta keberkahan karomahnya kepada guru. Dianya sendiri yang dikasih itu nggak diamalin gitu. Ibaratnya kan guru lagi dorong mobil, apa ini saya mogok nih mobilnya nih, didorong nih guru ya. Didorong ya guru. Nah yang di dalamnya enggak ya, mindahin kupling gitu misalnya ya, atau starter lah gitu ya. Nah itu. Jadi kalau minta doa doanya nggak dikerjain itu kayak nyuruh mobil mogok. Jadi kalau mau jalan mobil yang mogok itu kan problemnya di situ. Kan didorong dulu terus ada yang masukin adrenalin kan ya. Nyala jadi jalan ya, betul ya. Nah kita juga gitu, bolak-balik ke pengarsa Abah minta berkah karomahnya, minta doanya apa. Tapi kalau kitanya malas dikirnya, tiga lagi. Manakibannya ya kadang ada yang maksa-maksa, tergantung di mana sobil hajatnya nih. Oh di sini makanannya enak, boleh dah. Oh di sini amplopnya gede, di sini doib, wah itu. Ya. Jadi sekali lagi kita bermursyid, kita memutuskan hidup bermakmum kepada Imamul Muttaqin Syekh Muhammad Abdul Ghawwas Al-Mansur. Sehingga siapa yang pengen sempurna kehidupan berjamaahnya, maka kita semua ikut segala petunjuk, segala maklumat beliau dengan setulus-tulusnya. Dan yakinlah kalau kita hidup sudah dengan petunjuk guru sebagaimana yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar, kita akan bingung lagi dalam pelaksanaan sholat syariat kita gitu. Kalau kita sudah tidak perlu lagi ini madhab apa, udah kita ikut praktekan sholat pengarsa Abah. Dalam hal selanjutnya tema bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan itu tema tentang sholat utamanya. Sehingga sholat kita pastikan segalanya, semuanya, selamanya, baik sholat gerakannya, sholat peragaannya, sholat penyawanya, sholat perasaannya, kita ikut kajian Nabi Muhammad SAW melalui penerus pewarisnya pengarsa Abah. Mengapa kita ikut sholat pengarsa Abah? Karena sholat pengarsa Abah adalah sholatnya Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin Abah Anom. Pengarsa bilang Abah mah sholat gerakan syariat sholat itu juga gimana Abah Anom sholat melihat karena suka sholat di belakang Abah Anom. Jadi tahu bagaimana takbirnya, bagaimana sedekapnya, bagaimana rukunya, bagaimana sujudnya. Jadi sholat syariatnya saja ikut gurunya. Dari mulai itu sebelum sholatnya wudunya juga. Di sini gimana wudunya? Sudah wudu Guru Agung? Sudah bisa wudunya? Wudu pengarsa Abah? Nah?
Nah itu pastikan itu. Karena kesempurnaan dikir, syarat dikir banyak manfaat, mendapatkan manfaat dikir itu salah satunya biwuduin tamin. Wudunya yang sempurna bagi kita, wudu yang sempurna itu bagaimana kita melaksanakan wudunya. Pemirsa, di video ada ya. Kalau praktek wudu ya. Ya, nanti mohon pembina Ikhwan Madrasah Al-Alamah itu bagaimana, karena ini kenapa ya dikir saya ini kayaknya dikir saya udah 3.000 setiap hari, tapi kok kayaknya gimana? Cek dulu wudunya nih, ya lihat ada YouTube di YouTube. Ya, dari mulai cuci tangannya, yang pertama cuci kumur, terus apa? Menghisap air ke hidung, membasuh mukanya. Nah ini biasanya yang membasuh muka sampai telinga itu kan. Nah, karena itu pintu pertama, dengan syarat berwudunya saja kita harus ikut supaya dikirnya mendapatkan manfaat, hasilnya yang sempurna, wudunya, sholatnya, soal peragaannya. Kalau perlu ya pembinaan untuk awal-awal praktek wudunya. Karena dulu waktu di Suryalaya, ini dibenarkan juga oleh Dr. Kiai Subhan, Pangsaba itu kalau di Suryalaya di Masjidul Ulum itu suka praktek sholat di atas kursi, di atas meja ya, Bu. Naik ya. Ya itu memberi contoh bagaimana? Ya seperti ngajarin anak TK ya nggak apa-apa lah. Karena kita mungkin selama ini diajarin cara sholatnya yang lain-lain di pesantren mana, di madrasah mana. Ketika kita sudah berguru mursyid kepada pengacara, ikut dari wudunya, dari sholatnya, semuanya. Makanya niti pesan wasiat bisi pondok umur, wasiat. Kita mulai dengan bab toharohnya dulu. Toharohnya ikhwan di sini pastikan ikut pengacara. Terus prak-prakan sholatnya. Ketika takbir mata di mana, ketika ruku di mana pandangan kita, itu diajarin itu. Pandangan mata ketika ruku di mana? Ketika ruku di mana? Hah? Hah? Di sini, ke sini nih pandangan itu nih. Ketika duduk di antara dua sujud di mana? Di antara dua lutut. Kita kan tahunya ke tempat sujud aja kan ya. Ketika sujud pandangan kemana? Hidung. Kalau masih kelihatan hidungnya berarti masih ada umur. Kalau udah nggak kelihatan hidungnya katanya besok mati ya. Katanya. Coba aja ya. Nanti ke sujud lihat hidungnya masih ada nggak? Masih kelihatan ya. Kalau nggak kelihatan berarti siap-siap ya. Nah, gitu ya. Jadi kita mulai tata dari penataan dari bab toharohnya, ikut pengersabah, sholatnya dulu, nanti zakatnya gimana, puasanya gimana, hajinya juga gimana. Haji pengersabah kan nanti dibahas lagi. Itu pokoknya kita dapat apa penyegaran pemahaman sekarang dari pengersabah. Makna haji, makna umroh, ya. Sehingga kita pokoknya kalau udah tahu rahasia-rahasia dari pengersabah, mahal, toriko itu mahal. Saya juga ya itu tadi pengersabah temanya waktu kemarin ceramah dia menjadi itu aneh. Ya, orang aneh. Karena memang ya tidak pernah saya mendengar penjelasan itu di luar guru mursyid Thariqah Hudayah Nasional. Rata-rata pemahaman umum dari bab sholatnya, bab hajinya, ya. Tentang Ramadan, pokoknya aneh-aneh. Aneh-aneh itu sebenarnya karena beliau adalah mujaddid, muhyiddin. Beliau yang selalu mendapatkan update langsung dari seluruh alusisi lah. Kan handphone aja Samsung kan sering ada, silahkan diupload di update ya sistemnya, diperbarui kan. Bahkan dari kesini kemarin makin handphone makin canggih, betul tidak? Softwarenya utamanya ya. Kalau barangnya sih gitu-gitu aja tampilannya mah ya. Ada yang lebih gede, yang lebih kecil. Begitu juga kita. Ini casing ini. Tapi softwarenya, kalau kita terkoneksi dengan software ahli software yang paling dari pabrikannya, maka kita akan selalu mendapatkan update software yang semakin canggih, semakin kompatibel terhadap teknologi, semakin cocok dengan masalah-masalah zaman sekarang. Itu fungsinya mursyid itu selalu mengupdate software. Ruh kita diupdate terus tuh.
ajaran amalan apa saja sehingga kita sukses lahiriahnya, batiniahnya di era sekarang dengan tantangan yang berbeda-beda. Ya, di sini meskipun secara jarak jauh bukan kilometer, dekat bukan milimeter ya. Sekarang apalagi era YouTube, simak YouTube ya. Banyak kalam-kalam suci pengajaran sebagai panduan hidup kita. Itu dalam rangka saya mendengar suara imam. Mendengar suara imam. Oh, imam begini, kita begini. Kita tanggal 3 September akan melaksanakan apa? Pengajian anti gempa di mana? GBK. Mudah-mudahan di sini ikut semua. Ya. Nabung dari sekarang, ini serius nabung dari sekarang. Bikin nabung. Berangkat ke GB. Kalau tidak punya uang, berangkat jalan kaki dari sekarang. Saking penting-pentingnya. Nih, juga ini yang petisi ke video, petisi yang kemarin ya, petisi Quran itu. Tolong di madrasah yang ada di Purbalingga, pastikan paling sedikit satu wakil rakit satu. Nanti pakai kain. Iya. Ya. Baik, Allah berkahi semuanya segalanya. Istiqomah mengamalkan menurut ajaran amalan Sultan Aulia Bihadajan Pengersabah. Berkah beliau Pengersabah. Al-Fatihah.